Seperti biasanya, ini live juga ini ya. Seperti biasanya kita tiap Senin kita live yang seharusnya itu sore hari ya. Atas usulan yang lain-lainnya, coba dok siang hari. Kalau sore hari kami kalau sudah mulai selesai kerja buru-buru mau pulang. Nah, gitu. Kalau siang hari ada istirahat dikit bisa bergabung dikit-dikit. Oke, baik. Bentar, saya tutup dulu. Oke, selamat datang Mas Anton, Bang Anton. Terima kasih. Kajian kita siang hari ini menurut saya menarik. Menurut saya menarik. Ya. Kenapa menarik? Karena yang kita bicarakan adalah tentang kesehatan mental. Oke. Urusan mental. Urusan mental itu urusan bagaimana cara Anda berpikir, bagaimana Anda cara berperasaan. Oke, teman-teman. Semoga bermanfaat sesi di siang hari ini. Ya, teman-teman Anton Yamazaki. Laki perempuan ya? Oke. Bunda Lestari, oke. Sekali lagi kajian hari ini hemat saya menarik dan kajian hari ini saya spesialkan di bagaimana cara membangun kemampuan atas ketahanan penderitaan, gitu ya. Dorian Payne, ya gitu ya. Setiap pemimpin, setiap pimpinan, setiap leader pasti akan merasakan kondisi di mana suasana kehidupan itu penuh tantangan gitu ya. Apalagi kalau di dunia kerja ya, di bidang pekerjaan. Wah, luar biasa tentunya tantangannya ya. Diperlukan satu cara sejenak break sejenak ya, untuk mengevaluasi, termasuk untuk menikmati ya, mengevaluasi atas aktivitas keseharian, atas aktivitas dalam kehidupan selama ini, mana yang perlu dibenahi, mana yang perlu dijauhi, mana yang perlu diikuti, mana yang harus dilepasin, gitu ya. Dimanapun sebagai seorang leader pasti memiliki kondisi seperti itu. Suatu ketika saya ketemu sama sahabat yang kesehariannya di satu perusahaan dia menempati bidang human resources. Dia perusahaannya memiliki satu kebijakan bahwa akan mulai mengganti pimpinan perusahaan, pimpinan baik di tingkat operasional maupun di tingkat middle ya, manajemen, terutama di middle management ya, akan diganti yang masih muda-muda. Oke. Bahkan dia memaksa bagaimana dok, usia 21 tahun itu bisa jadi seorang manajer gitu ya. Saya katakan bisa, why not gitu ya. Kenapa nggak bisa? Oke ya, kenapa nggak bisa? Gitu. Namun demikian, ya, meskipun bisa, ya, namun demikian perusahaan harus bisa menyiapkan bagaimana cara mensortir calon SDM itu, ya, sampai hingga mensortir pilihannya. Oh, dia yang akan menggantikan di tampuk kepemimpinan, gitu ya. Harus ada. Kenapa demikian? Sejauh saya
merenungi. Sejauh saya melihat, mengamati, berinteraksi langsung, ya, saya merasakan ada satu fenomena yang menyerupai apa yang dilaporkan di Thailand beberapa tahun yang lalu, ya. Tahun berapa ya? Mungkin 2018, 2019 ya. Atau sudah mau masuk 2020-an ya gitu ya. Bahwa generasi milenial ini akan tergantikan dengan satu generasi yang kualitas pinternya sih hampir-hampir sama gitu ya. Tapi sayangnya rendah di bidang apa namanya? Mental, di bidang ketangguhan. Ya. Salah satunya adalah ketika dia mendapatkan satu tekanan-tekanan derita. Tekanan derita. Duren Spain, teman-teman bisa baca di beberapa jurnal, ya, beberapa laporan ya yang temanya itu tentang Duren Spain. Ketahanan nyeri, maksudnya ketahanan terhadap derita. Biasanya ada hubungannya, biasanya gini, kalimat ability to Duren Spain, gitu ya. Nah, Anda bisa melihat itu begitu krapek ya, begitu apa namanya, lembeknya ini ya semangat remaja kita, gitu ya. Nah, terima kasih. Sepertinya ada korelasi laporan beberapa tahun ini dari UNICEF ya, bahwa UNICEF itu mengatakan bahwa ada satu kondisi, ada satu keadaan saat ini, misalnya keadaan saat ini melaporkan bahwa kualitas remaja kita itu mengalami penurunan dalam 3 hal. Remaja atau remaja dewasa, gitu ya. Remaja dewasa. Remaja dewasa itu sekitar usia 21, 22 tahun. Ya. Ada yang masukkan sampai 24 tahun. Oke, ya. Kenapa demikian? Mengingat otak kortikal remaja itu baru selesai produksinya, gitu ya. Baru selesai produksinya. Gitu. Baru selesai pertumbuhan itu di usia, ada yang usia 24-25 tahun, maka ada yang memasukkan usia 24-25 tahun itu remaja dewasa. Pada remaja atau remaja dewasa didapatkan satu kondisi di mana terjadi kelemahan di dalam self control. Oke ya. Kelemahan dalam self control. Meledak-ledak, impulsif, itu karakternya memang. Karakternya remaja. Ya. Melakukan sesuatu tanpa menghitung risiko. Ya, sangat berani, yes. Gitu ya. Memang karakternya otak remaja seperti itu. Oke ya. Nah, oleh karena tidak terkelola dengan baik, boleh jadi, maka dorongan yang begitu hebat pada remaja itu menyebabkan ketidakbisanya itu kurang tepat, menyebabkan remaja tersebut tidak mampu untuk melakukan pengelolaan yang lebih cerdas terhadap dorongan-dorongan emosi yang sedang terjadi. Maka ditemukan self control-nya turun. Efek daripada self control turun itu bisa sangat nampak sekali ketika dia berkomunikasi. Ya. Mudah sekali emosi, mudah sekali marah, ya, mudah sekali, atau emosinya cenderung reaktif, gitu ya. Yang keluar dari kata-kata tidak terpikirkan sama sekali. Oke ya, kalau direkam terus sudah ditunjukkan hasil rekamannya gitu ya, ya kadang-kadang terkaget-kaget kenapa dia sampai ngomong seperti itu. Ya, ngomong seperti apa sih, Dok? Jauh dari empatik, cenderung destruktif ngomongan.
Nah, kalau yang begini mau jadi leader gimana kira-kira? Begitu mau jadi pemimpin, dia bawa bawa satu tim gitu ya. Itu gimana aja? Wah, timnya bisa ketularan emosi. Oke ya. Jadi self controlnya turun, efeknya terhadap komunikasi berantakan. Yang berani komunikasi karena komunikasinya tidak terkontrol gitu ya. Oke, Anda bisa lihat lah dalam dialog-dialog, termasuk di dialog TV One. Aku paling senang kalau lihat dialog di TV One itu salah satunya mengamati para cerdik cendikia itu. Kalau lagi diskusi, terus kemudian dia terpancing emosi gitu ya. Ada yang kalem, ada yang tenang, ada yang reaktif, ada merat. Oke, apa namanya? Anda perhatikan seperti itu. Oke. Dari UNICEF memberikan informasi self controlnya turun, komunikasinya buruk. Nggak cuma itu, berantakannya problem solve, berantakannya menyelesaikan masalah, berantakannya dalam melakukan eksekusi. Itu rentetan, bos. Itu rentetan. Satu kali rentetan. Artinya saling berhubungan. Kalau self controlnya turun, itu pasti otak kortikalnya naik. Pasti otak subkortikalnya naik. Yang dominan di dalamnya itu kan bukan dengan emosi, pasti naik. Kalau naik, pasti sistem kendalinya terganggu. Salah satu fungsi dari sistem kendali itu ketika otak bahasanya bekerja. Oke ya, otak bahasanya bekerja. Orang-orang yang sistem kontrolnya bagus, bahasanya, kalimat-kalimatnya pasti indah, ya, tertata rapi. Ketika ditekan gitu, dia relatif tenang, kalem, seimbang, balance. Anda, ya. Kalau ditekan gitu ya, kalau sekurang-kurangnya, kalau dia merasa dia tersinggung sekali, dia diam sesaat. Itu termasuk bagian dari dia berupaya menata tekanan-tekanan. Tekanan-tekanan apa? Tekanan-tekanan emosi yang sedang terjadi pada dirinya. Yang pada gilirannya adalah sistem biochemical brain yang juga bekerja melakukan tekanan-tekanan terhadap mental. Kalau dia biarkan, nanti kognitifnya jadi turun pasti. Kognitifnya jadi berantakan. Kalau kognitifnya jadi berantakan, ya sumber isi daripada kognitif, otak kognitif itu diantaranya adalah values, nilai-nilai, nampak tidak beretika. Lalu muncul dah, okay? Jadi buruk. Komunikasi baik secara verbal maupun non verbal akan nampak buruk. Ya. Efeknya pada decision making, pada eksekusi berantakan. Karena terjadi misleading memo. Jadi karena memang kalau teman-teman pelajari bagaimana proses berpikir itu ya di dalam otak itu satu jalur bisa diterka. Nah, teman-teman, siang hari ini memang kita sengaja diskusi. Bunda Dewi nggak di kampus pun. Oke. Oke. Nah, salah satu latihannya, sarana latihan agar para pemimpin itu memiliki kemampuan untuk memimpin, ya, yang tidak dikatakan, ada istilah tadi yang saya katakan dengan nama saya ikut aja istilahnya, strawberry generation. Aduh, kacau. Ini istilah betul-betul pas banget menurut saya gitu ya. Karena strawberry itu yang sudah mateng itu, jangankan Anda gigit ya, Anda colek dengan peniti aja udah bisa jadi berantakan dengan peniti aja. Jadi begitu
begitu lembeknya ini generasi, strawberry generation. Tobat. Ya. Nah, tahun 2040, 2000 katakannya mulainya dari 2025, 2030, 2045 dan seterusnya. Indonesia itu surplus, ya, surplus dengan generasi muda, ya, generasi muda. Sejauh saya mengamati, ayo perhatian serius ini, ya, sejauh saya mengamati, kok banyak juga, cukup banyak ini jumlah generasi muda yang yang kualitas mentalnya itu seperti lembek gitu ya, pinter ya. Anda ini yang cerita bagian yang sahabat saya bagian HRD itu sekarang kan jadi direktur partner kan gitu kan. Dulu kan keuangan itu direktur partner kan, akhirnya jadi ada direktur keuangan sendiri. Sekarang SDM sudah mau menata ke sana gitu kan. Kenapa demikian? Karena memang kondisinya mengharuskan SDM itu berkontribusi luar biasa untuk menyiapkan SDM yang agile, SDM yang pantang menyerah, SDM yang innovation, itu teman-teman HRD gitu ya. Jadi teman-teman HRD sampai kami harus hati-hati, dokter. Oh yes, I see ya, paham ya. Kami harus hati-hati. Anak-anak generasi blueberry, strawberry ini pinter-pinter dok, cerdas-cerdas, S2 rata-rata. Iya. Tapi jangan terjebak dengan jangan sampai terjebak dengan apa yang namanya surat-surat itu semua. Gitu. Terus betul-betul ya yang bagus itu ya S2 ya. Kalau saya terjemahkan kortikalnya S2, subkortikalnya S2. Nah, gitu. Artinya kemampuan kognisinya S2, kemampuan mentalnya juga S2. Gitu. Ini baru klop. Nah, berbicara tentang kognitif ya, tentang sangat mudah ya membuat seseorang yang S2 bahkan tidak sedikit yang di berbagai universitas memberikan gelar-gelar doktor honoris causa dan seterusnya atas prestasi dari seseorang. Bunda Uti dari Gorontalo, Bunda Uti, Gorontalo, bisa gua bahasa Gorontalo. Oke. Uti maksudnya yang Uti atau enggak kan? Ya, kembali. Terima kasih atas kehadiran. Sampai di mana tadi? Oke, jadi ini perlu diantisipasi betul-betul. Nah, cuma persoalannya kan gini, teman-teman. Persoalan-persoalan yang muncul di remaja itu, ya, obatnya itu tidak hanya di remaja tok, gitu. Itu masalahnya. Anak remaja yang kesulitan kendali diri, itu terapinya bukan hanya sekedar keahlian di remaja aja. Kita harus nengok ke belakang. Ya, kita harus nengok ke belakang. Ada apa dengan pengasuhannya dia? Kalau sudah berbicara tentang generasi strawberry tadi dibahasakan, ya, ada yang mengatakan, ini karena remaja tersebut terlalu banyak dimanjakan oleh orang tua. Karena apa? Karena kesejahteraan orang tua meningkat. Ada benarnya, ada tidaknya. Sejauh saya mengamati, ya, sejauh saya memperhatikan ada orang yang rumah tangga yang kesejahteraannya berantakan, kesejahteraannya kurang maksud saya, anak-anaknya juga berantakan, banyak, dan gitu ya, berantakan dari sisi mentalnya jelek. Maka secara umum saya melihat
bahwa generasi strawberry, katakanlah dikatakan demikian, ya saya ikut aja, karena istilah generasi ini pinter tapi mentalnya lemah gitu, mentalnya krepek-krepek, mentalnya lembek gitu ya. Itu dikarenakan karena satu ya, bisa karena pengetahuan pengasuhan atas anak tersebut, yang ilmu pengasuhan yang dimiliki orang tuanya kurang atau tidak tepat. Ya. Yang kedua yang paling banyak menurut saya, ya, pengasuhan anak tersebut mengalami satu proses pengasuhan yang secara emosionalnya tidak cerdas. Emosional tidak cerdas. Kalau teman-teman membuka kelas-kelas ya, menengok kembali kelas-kelas kulon ya, kuliah online neuroscience aplikatif yang saya selenggarakan, atau so on ya, seminar otak online ya, online aplikatif ya, gitu ya. Itu Anda akan menemukan bahwa ada hubungan yang sangat erat sekali dengan perilaku remaja yang berhubungan dengan karakternya. Oke. Pembangunannya itu bukan di remaja. Remaja itu penebalannya, pengulangannya, penguatannya. Tapi jalurnya itu dibangun di saat anak-anak masih usia dini. Oke. Yang terjadi adalah yang banyak yang dilaporkan dari sejawat saya, teman-teman psikiater juga memberikan laporan bahwa nangani anak remaja ini gampang-gampang susah. Ya, oke, why? Kenapa dok? Saya bilang gitu. Remajanya sih oke-oke saja, tapi pas harus melibatkan orang tuanya, piuh. Ya, kalau orang tuanya ternyata juga bermasalah, itu sulit dan luar biasa. Suruh ikut hadir dalam sesi konsultasi aja susah banget orang tua. Nah ini persoalan yang menurut saya sampai-sampai suatu ketika saya diundang dengan waktu yang sama, diundang komunitas TK dan diundang komunitas SMA, waktunya sama gitu ya, waktunya sama, maka saya harus memilih waktu online dulu. Ya. Maka saya harus memilih, saya lebih banyak memilih komunitas TK. Karena memang betul di TK ini, ya, teman-teman kalau lihat di kuliah-kuliah saya tentang neuroparenting ya, selalu anjuran saya itu mengasuh itu tahap demi tahap, seperti otak itu berkembang tahap demi tahap. Ada tahapan-tahapan yang harus dipahami. Nah kalau tahapan-tahapan ini nggak terpahami dengan baik, nanti efeknya akan kuat banget itu ketika anak bunda, anak jenengan sudah remaja. Munculnya di situ. Oke, munculnya di situ. Nah, kalau sudah di remaja itu ya perlu upaya ya, termasuk orang tua harus mendoakan, ini penting juga. Oke, teman-teman yang berbahagia, saya senang sekali bila yang hadir ini banyak remaja juga ya, usia yang 17, anak SMA gitu ya. Mudah-mudahan gitu ya. Nah, bagaimana cara melatih ya? Cara melatih anak-anak Anda agar memiliki kemampuan daya gedor ya, daya tangguh, daya tahan, daya terhadap nyeri atau terhadap derita di dalam bekerja gitu ya. Ini perlu bukan hanya sekedar knowledge ya, how to manage, tapi juga how to do-nya gimana. Nah, tanggal 1, tanggal 2 itu di malam hari saya dan tim ya di Neuroparenting School ya, gitu. Kita membuka satu kelas ya. Ya mulai malam ya. Mulai jam 7.30 lah ya, sampai 9.30 jam 2 hari ya. Yang kita bidik betul-betul adik-adik remaja.
adik-adik remaja sehingga dia bisa lebih proaktif dalam bagaimana dia merancang masa depannya sesuai dengan potensi yang ya. Teman-teman kalau melihat di status WA atau di Instagram atau di Facebook ada kajian the teenage brain ya, otak remaja ya, ada kajian otak remaja ya. Nah, kajian kali ini kajian basic banget ya, kajian dasar banget ya, unleash great potential of teenage brain ya. Ini kajian yang jadi bagaimana para remaja ini bisa melepas potensi hebatnya. Ya, apa sih yang menghalangi? Ini penting sekali. Apa sih yang menghalangi? Segera beresin. Oh, nggak beresin nanti nggak selesai sampai di bawah sampai tua. Oke, sampai tua. Segera beresin. Ya, ada tiga hal yang kita kaji ya. Bagaimana remaja itu bisa memahami tumbuh kembang otaknya, karena otak remaja itu unik benar. Otak remaja itu nggak sama dengan otak anak TK, nggak sama dengan otak SD, SMP, nggak sama. Ya, unik. Nah, dari uniknya itu ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, dengan memahami kelebihan dan kekurangan, maka si remaja tersebut bisa menata dirinya. Mengapa demikian? Karena Tuhan telah memberikan satu potensi yang sangat luar biasa pada remaja itu. Cuma potensi itu harus dicolek. Potensi itu bahasanya harus digergaji, harus diasah. Laksana gergaji ya harus dikikir seperti itu loh, teman-teman. Harus. Nah, bagaimana cara mengikirnya? Bagaimana cara mengasahnya? Ini perlu bimbingan. Maka kalau di remaja itu tidak ada istilah mengasuh. Ya, mengasuh itu hanya 12 tahun. Kenapa 12 tahun Anda masuk di kelas neuroparenting? Pasti akan ada jawaban. Kenapa mengasuh itu hanya 12 tahun? Sudah 12 tahun Anda sudah nggak bisa mengasuh lagi. Ini Dokter Putri ini luar biasa, teman-teman. Oh, Dokter Putri buat kelas atau apa-apa ya, saya rekomendasi ya. Dia alumni neuroparenting practitioner dan juga seorang dokter ya. Sehat-sehat, dokter. Oke, kecilnya sudah mulai lincah ya. Ya, si kecilnya sudah mulai lincah. Oke. Oke, sampai di mana tadi? Remaja. Nah, sang remaja, anak remaja itu, remaja Anda itu ya. Makasih kembali. Ya, pokoknya kita sharing ya untuk Indonesia yang lebih baik ya. Gitu ya. Indonesia itu punya bonus demografi sampai 2002 ini kita masih ini katanya teman-teman ya, masih acak-acakan. Ya, kualitasnya masih acak. Bahkan teman-teman di psikiatri mengatakan kunjungan remaja di tempat praktek kami itu bertambah loh, Dok. Wow, gitu kan. Dan paling banyak adalah urusan kecemasan. Iya, urusan kecemasan. Ya memang urusan kecemasan itu urusan keterampilan salah satunya sebenarnya awalnya dari keterampilan berpikir. Oke ya. Dari keterampilan berpikir awalnya dari pelatihan dasar. Ingat di dalam neuroparenting itu bahwa cara mengasuh itu harus mengasuh yang dasar dulu, baru yang rumit. Jangan yang rumit dulu baru yang dasar, jangan. Nanti yang rumitnya jadi repot, gitu ya. Harus dasar dulu, baru rumit, gitu loh teman-teman. Ya dasarnya dikelirkan. Bagaimana caranya itu? Ada masuk di neuroparenting. Ini kelas neuroparenting saya udah ada workshop juga kelas neuroparenting untuk program masa pembelajaran Juni sampai Desember ya. Artinya setengah tahun ke depan ini kami sudah membuat paket-paket ya. Paketnya sih paket kelasnya sih 6 kali pertemuan ya, 6 minggu ya gitu ya. Sudah itu ada paket tugas ya gitu ya. Tugas itu sebenarnya dalam rangka untuk menguatkan pemahaman
ya pemahaman Anda atas neuroparenting dan keahlian Anda dan mempraktekkan, gitu ya. Sehingga kurang lebih 6 bulan pengertiannya, kan gitu ya. Ya mungkin 4 bulan selesai, mungkin tambah. Untuk ini sendiri harus materinya sendiri kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Yang 4 bulan sisanya untuk praktek. Oke, teman-teman. Nah, ada satu hubungan yang sangat luar biasa antara kualitas remaja Anda. Kualitas terhadap apa? Terhadap kemampuan menahan apa namanya? Penderitaan ini. Teman-teman bisa melihat pemimpin-pemimpin yang hebat pasti piawai mengelola tekanan-tekanan derita, pasti. Karena nggak mungkin dia apa namanya, nggak mungkin dia bebas dari tantangan itu, sangat tidak mungkin. Dan dengan tantangan itu selesaikan, gitu ya, latihannya selesaikan. Karena di situ ada inovasi, ada kreativitas, ada inovasi di dalamnya, sehingga Anda menyelesaikan persoalan-persoalan yang hadapi. Ya. Kalau nggak bisa, break sebentar. Ya, break bisa dengan sholat, bisa dengan, kalau Gus Bahawi nyarankan sholat tahajud, terus kemudian tenang, diam sambil sholawatan, kayak gitu ya. Iya, gitu. Biar otak juga break, kan gitu kan, sehingga akan memunculkan ide, kan gitu ya. Pastikan setiap Anda menemukan kesulitan, pasti ada kemudahan, pasti. Ini sudah sunatullah. Karena ketika Allah itu mengirim kesulitan, itu didampingi dengan banyak kemudahan. Cuma karena pola berpikir kita itu selalu threat lens, gitu, ya. Threat lens, lensa ancaman. Selalu berpikir threat lens, maka yang nampak di situ ancaman saja. Nah, ini serius, teman-teman. Kalau Anda terbiasa mengasuh putra-putri Anda di kala 0 sampai 12 tahun dengan threat lens, ya, hampir bisa dipastikan pola berpikir remaja Anda dominan threat lens. Dominan threat. Ancaman lebih dulu cara merespon. Ya, ancaman lebih dulu. Lah susah itu, gitu kan. Padahal yang lain, saya yang ngerjain, gitu kan. Kenapa yang lain mengatakan susah itu, yang satu mari saya ngerjain, yang langsung menerima tantangan, ya bahasanya teman-teman, kenapa? Menerima tantangan, menerima challenge, kan gitu ya. Otak yang terbiasa menerima challenge itu bukannya bim salapin, dia melalui satu latihan panjang. Salah satu isi latihan itu, ya, cara berpikirnya, cara meresponnya terhadap setiap stimulus itu bukan threat lens, tapi opportunity lens. Yang lain mengatakan growth lens. Ini biasakan. Ya, sejengkel Anda ya jengkel, kemudian jengkelnya yang destruktif jangan di-accept, kayak gitu. Anda berusaha nyari yang lebih konstruktif. Paham ya, teman-teman ya. Nah, ini cara mengevaluasi terakhirnya, cara mengevaluasi besarnya, big evaluation, itu di remaja. Sebenarnya pikiran-pikiran threat lens itu Anda bisa evaluasi dari anak-anak, ya, sejauh mana tantrum yang temper, ya, tantrum yang membahayakan, ya, muncul pada anak, seberapa banyak sih? Oh, tantrum mah memang tiap anak tantrum itu memang karena anak cara berpikirnya menggunakan subkortikal, ya, dominannya di situ menggunakan batang otak sama sistem limbik dan kawan-kawannya, maka kalau merespon sesuatu pasti pakai tantrum. Nah, gitu. Cuma tantrumnya menjadi lebih parah atau tidak, ini masalah.
Tantrum itu anak minta apa-apa, terus kemudian nggak ini nangis. Apakah nangis itu sambil teriak-teriak, nangis sambil gulung-gulung, nangis sambil lempar-lempar barang dan seterusnya, ini kan beda. Itu bisa dilihat. Itu di usia kehidupan awal 5 tahun pertama Anda bisa melihat itu. Ya, jangankan 5 tahun, Anda bisa melihat itu tidak 1,5 tahun, 2 tahun. Oke, terus nanti mau melihat di SD, ya di SD mulai kelas 4 itu Anda melihat, ya kelas 3, kelas 4 itu mulai melihat anaknya mudah ngambekan atau tidak. Oke. Anaknya mudah ngambekan. Ada ngambekan sampai ya biar dihukum seperti apa, kalau dia bilang nggak mau sekolah ya nggak mau sekolah, gitu. Nggak mau mengerjakan tugas ya nggak mau mengerjakan tugas. Anda bisa evaluasi. Nah, kalau anak misalnya malas belajar, tidak mengerjakan tugas dan seterusnya, itu kalau terlalu sering Anda jangan diam, gitu ya teman-teman, jangan diam. Itu petunjuk, ya. Petunjuk bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Cari psikolog terdekat. Ya, kalau ada dokter di sekitar Anda yang dokter tumbuh kembang, ke kliniknya mereka. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Nah, terus kemudian berikutnya ya, terus nanti masuk remaja itu pola-pola aktivitas emosi yang terjadi pada saat usia 12 tahun itu akan membantu, akan berkontribusi membentuk pola berpikir, dan pola berpikir itu akan kepakai pada saat dia masuk remaja. Oke, nah kalau polanya buruk segera diperbaiki. Ya teman-teman ya, segera diperbaiki. Nah, mudah-mudahan nanti di seminar 2 hari itu ini bisa memberikan jawaban dasar ya, gitu ya. Minimal kita berharap pesertanya itu para remaja, paling tinggi 25 tahun, paling di bawah 15 tahun. Nah, gitu, di situ range. Oke ya. Agar remaja tahu tentang isi otaknya. Agar remaja tahu dinamika otaknya seperti apa. Oke ya, sehingga dia akan lebih mudah memahami dirinya sendiri. Ya. Bagaimana remaja menyadari cara berpikirnya? Aku cara berpikir kok disruptif ya? Aku cara berpikirku selalu merespon kok yang buruknya ya, gitu ya. Oke ya, saya dulu pernah juga begitu. Tapi latihannya ketika berpikir buruk, nyari yang baiknya. Yang berpikir buruk nggak usah diikuti berpikir buruknya. Nyari yang berpikir baiknya diikuti. Oke, nah yang menarik ini sekitar bonus ya. Tapi serius ini kalau teman-teman orang tua itu ingin ikut, anaknya remaja ikutkan, nanti cuma nambah fees sedikit aja. Ini murah banget ini. Diskonnya berapa? Diskonnya 40% kalau nggak salah ya. Waduh, ya Allah. Nggak apa-apa. Untuk biar semangat aja kita belajarnya. Gitu. Ya semangatnya. Faktanya kan kalau kita belajar gratis ternyata suruh download aja nggak download. Suruh buka rekaman saya juga nggak buka, gitu ya. Kadang-kadang suruh ikut pun nggak ikut karena ada acara sini dong, acara sini nanti minta rekamannya doang kan gitu. Ujung-ujungnya rekamannya sudah dikatakan 30 hari ya waktu download ya, gitu ya. Dia katakan itu. Dia baru minta sudah 4 bulan, Dok, yang lalu sebelum sempat download dan seterusnya. Saya lapor ke admin, ya Allah sudah 30 hari diberikan. Ya kadang-kadang gitu, nggak serius. Ya itu gaya katanya Pak Menteri Pendidikan yang dulu ya, daya baca atau apa yang kita turun ya, daya baca. Oke, baik, terima kasih teman-teman ya. So latihan terhadap kemampuan menahan derita perlu dilatih. Ada paribahasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Itu tepat sekali.
Ya, bersakit-sakit dahulu, tapi jangan berderita-derita dahulu. Teman-teman, setiap sakit, ini sakit fisik ya, ini sakit fisik. Ada orang sakit fisik biasa, ya. Oh, ada orang sakit fisik yang sakitnya itu nyaris sama, meresponnya biasa aja. Ada yang meresponnya dengan berguling-guling. Ya, mau contoh, ya, misalnya seperti para bunda yang kedatangan bulan, ya gitu ya. Para remaja muda yang kedatangan bulan, ya dapat datang bulan, ada yang tenang saja, ada yang merintih kesakitan. Bedanya di mana? Bedanya di deritanya, kemampuan menyikapi sebuah derita. Pain-nya, nyerinya sih sama, sakit, sama-sama sakit. Tapi kalau sakit itu bisa diturunkan intensitas sakitnya bila perasaan menderita itu diturunkan. Oke ya, masih ada yang menderita yang lain dan seterusnya. Ya, thank you teman-teman, terutama para remaja Indonesia, para orang tua yang punya remaja di Indonesia, gitu ya. Serius teman-teman, ayo kita belajar bareng. Saya tidak menganggap saya, anak-anak saya sudah besar-besar. Saya masih punya satu remaja. Misalnya kalau satu remaja. Oke, saya sudah punya cucu juga, gitu ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, saya sharekan, ya. Tentunya saya sebagai seorang dokter ya, saya mendalami tentang ilmu otak dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia, saya juga padukan di situ, ya gitu ya, sehingga semoga bisa bermanfaat. Oke teman-teman, kalau berita ini bagus, ya silahkan di-sharekan. Nanti ada di Instagram, juga ada di YouTube-nya Dr. Emil Sudi, ya kan, gitu ya. Oke, sharekan, sampaikan. Kalau Anda nggak ngerti, ada pertanyaan, silahkan bertanya. Oke ya. Yang lebih asik lagi, ayo kita belajar sama-sama di kelasnya Dr. Amir. Ada kelas Kulon, kuliah online neuroscience aplikatif. Ada kelas Zoom, ada kelas so on, bukan so on, ya, seminar otak online. Ada workshop, kalau ingin workshopnya itu ada beberapa aja ya. Ada workshop neuroparenting, pengasuhan berbasis kinerja otak, ada neuroteaching, ya, bagaimana Anda seorang guru agar lebih piawai mengajar, ya, punya ilmu ini, ya, neuroteaching, punya ilmu, karena ilmu ini berkembang pesat banget, gitu ya. Oke, kalau Anda seorang leader, Anda bisa bergabung di tema-tema neuro leadership ya bersama Dr. Amir Sudi. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.